bagi saya sih program pemberian makanan bergizi pada orang itu merupakan program yang baik gitu ya. Mari kita dukung dengan harapan program ini bisa direncanakan, disusun sesuai dengan, pedoman-pedoman yang ada dan diimplementasikan dengan baik sehingga nantinya kita bisa merasakan, pada akhirnya ada manfaat yang bisa kita terima dari program MBG. Halo semuanya, selamat datang di Posisi Podcast Perspektif Objektif serta Insight seputar isu. Untuk podcast hari ini akan dipandu oleh saya sendiri, Valentino Trump, mahasiswa aktif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Sains Informasi. Nah, buat yang penasaran, mau bahas isu apa sih sebenarnya untuk hari ini? Yang pasti, isu ini masih hangat nih dibicarakan, terutama di media sosial. Di podcast hari ini, akan berbicara soal program makan bergizi gratis atau yang lebih dikenal sebagai MBG. Buat yang belum tahu atau mungkin udah lupa kali ya, nah program ini berjalan pada tanggal 6 Januari tahun 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya sebetulnya jelas, tapi yang heran, ada aja sebenarnya menuai kontroversi di media sosial. Nah, di podcast kali ini, hadir bukan untuk membela atau menyerang program ini, tetapi kita untuk mencari perspektif yang lebih jelas dari kajian ilmu. Bersama saya sudah hadir narasumber yang akan membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini hanya berputar di pikiran kita masing-masing. Izinkan saya memperkenalkan Bapak Muf Nur Hasan Syah, SGZ MKes, atau yang biasa disapa Pak Panca, dosen gizi dari Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Oke, halo Pak Panca. Oh, mungkin sebelum lanjut diskusi, mau tanya dulu nih. Mungkin boleh diceritain sedikit kabarnya bagaimana dan gimana nih kesannya untuk diskusi kita pada hari ini. Ya, alhamdulillah kabar baik ya semuanya, senang sekali diundang sebagai salah satu narasumber, yang mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan banyak informasi yang tentunya bisa mengubah perspektif ya, teman-teman masyarakat pada umumnya terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Oke, jujur udah gak sabar banget sih buat diskusi sama Pak Panca karena isu ini lumayan happening banget gitu loh di media sosial. Mungkin kita langsung mulai aja ya Pak ke sesi diskusi. Oke, jadi Pak Panca, kita mulai dari yang paling sering diperdebatkan di media sosial. Kayak gorengan, kemudian bakwan atau tahu goreng, itu sempat viral gitu di media sosial bahwa adanya bukti di MBG itu terdapat suatu gorengan. Nah, dari sudut pandang Bapak sebagai dosen gizi, kalau ada menu makan bergizi gratis yang isinya gorengan, apakah itu langsung bisa divonis tidak bergizi? Atau sebenarnya itu ada konteks yang selama ini luput dari perdebatan publik? Ya, ini menarik sekali ya pertanyaannya berbicara mengenai gorengan. Tapi sebelum kita masuk pembahasan gorengan, sebenarnya ada fakta menarik yang perlu diketahui, gitu. Khususnya mengenai makanan bergizi. Bergizi itu seperti apa sih bergizi itu? Ya, kita punya yang namanya pedoman gizi seimbang. Nah, pedoman gizi seimbang itu mengatur bagaimana agar masyarakat Indonesia bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nah, bergizi itu kita tidak bisa lihat dari satu sudut pandang jenis makanan saja. Karena di dalam pedoman gizi seimbang itu, di pedoman tersebut itu mengharuskan kita makan makanan yang beragam. Makan makanan yang beragam seperti apa? Ya tentunya terdiri dari sumber karbohidrat sebagai sumber energi, protein, kemudian lemak, sampai dengan vitamin dan mineral. Di mana vitamin dan mineral misalnya ada sayur. Jadi kalau kita berbicara mengenai bergizi atau tidak, tentunya bergizi itu harus memenuhi itu dulu. Dan tentunya di dalam satu menu, kita kan tidak melihat gorengan saja, ada menu-menu lain juga di situ. Misalnya di antara gorengan tersebut, ya mungkin gorengannya adalah tahu goreng, ataupun ikan goreng, ataupun jenis gorengan yang lain. Tapi di situ kan ada nasinya, ada sayurnya, ada buahnya. Nah, kalau di dalam satu menu itu terdiri dari komponen-komponen tersebut, kita bisa katakan itu lebih bergizi. Namun memang kalau hanya disediakan gorengan, nah itu belum tentu bergizi karena gorengan ya tergantung jenis gorengannya. Kalau dia gorengannya
berasal dari misalnya hanya sebatas bawang saja, artinya kan gorengannya itu cuma sumber karbohidrat. Tapi kalau pakai ikan goreng, tahu goreng, itu kemungkinan sumber protein. Tapi ada hal-hal sih yang membuat gorengan itu memang menjadi salah satu hal yang sangat diperdebatkan. Kenapa? Ya gorengan yang pertama kalau dia deep frying, digoreng dengan tenggelam, itu pasti menyerap minyak lebih banyak. Minyak yang terserap itu kemungkinan jenis lemak yang tidak baik gitu ya, minyak yang tidak baik. Dan minyak yang dipakai berulang kali pun melalui, proses pemanasan yang berkali-kali, itu kemungkinan juga jadi berabai. Jadi aspek negatifnya mungkin ada di situ. Tapi kalau gorengannya misalnya dengan sedikit minyak, kemudian, minyaknya juga tidak dipakai berulang kali, mungkin gorengannya fine-fine saja, baik-baik saja. Ya itu yang menjadi, concern kita. Kalau ditanya bergizi atau tidak, tentunya kita harus melihat secara utuh konsep bergizi itu, tidak dari satu jenis makanan saja. Mungkin karena skeptis dari masyarakat kali ya, Pak, karena Mhm. kita nyebutnya gorengan jadi langsung divonis, makanan ini langsung gak bergizi, padahal di menu itu terdapat menu yang lain gitu selain gorengan ini. Ya. Nah, kalau kita lihat kan yang beredar itu kan ya omprengnya aja kan punya banyak, bagian-bagian kan, dan di bagian-bagian itu ya ada sumber karbohidratnya, ada sumber proteinnya, bahkan ada sayur dan buah, ya kan. Nah, kalau gorengan yang dimaksud, gorengan yang dijual di yang ada di sekitar kita, itu bisa jadi memang bukan tidak bergizi, tapi ada dampak negatif yang akan muncul jika kita konsumsinya secara berlebihan kah, atau konsumsinya dengan, apa namanya, jumlah yang sangat banyak, itu mungkin baru ada dampak negatifnya. Tapi kalau dengan adanya, ya tanda kutip "gorengan" itu menjadi sebuah, hal yang tidak baik. Oh, kita masih sering makan gorengan ini juga. Yang perlu dibatasi sih sebenarnya, ya kemampuan kita menahan diri untuk tidak mengkonsumsi terlalu banyak terkait gorengan itu. Tapi kalau terkait dengan menu MBG, saya rasa gorengan yang dimaksud, eee, ya kalau tempe goreng, tahu goreng, ayam goreng, terus berbagai olahan kalau di dalam, apa namanya, gorengan terus ada sayur-sayurnya, saya rasa itu oke-oke saja. Tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan, kecuali konsumsinya terlalu banyak ya, baru kita agak sedikit khawatir, gitu, Pak. Ya mungkin, berlanjut ke poin berikutnya, sekarang kita bicara soal angka nih, muncul juga di media sosial terkait anggaran per porsi MBG itu berkisar antara Rp8.000 sampai Rp10.000. Buat sebagian orang mungkin itu terdengar sangat kecil mungkin ya, Pak, tapi buat sebagian lain mungkin sudah cukup. Dari perspektif Pak Panca sendiri, kalau Bapak diamanatkan untuk merancang menu bergizi seimbang untuk anak sekolah dengan budgetnya segitu, realistis atau tidak, dan apa yang sebenarnya bisa dan tidak bisa dibeli dengan uang sejumlah itu. Iya, dengan jumlah uang yang katakanlah 8.000 sampai 10.000 tergantung sasarannya seperti apa. Namun, kita tidak bisa mengatakan dengan jumlah uang seperti itu tidak bisa menghasilkan menu yang bergizi. Ya, pada prinsipnya itu bisa-bisa saja kita mendapatkan menu yang bergizi dari jumlah, dana yang seperti itu. Ya, misalnya dengan, proporsi makan yang banyak gitu kan, biasanya kalau pengadaan banyak, semakin banyak porsinya, maka nilai ekonominya, harganya mungkin akan semakin lebih murah gitu dibanding kita prepare satu persatu gitu, atau kita prepare untuk makanan, sebagai anak kos gitu ya, kita prepare 8.000 itu mungkin agak sulit. Tapi kalau kita prepare-nya banyak, kemungkinan itu masih bisa tercapai, masih bisa kita mendapatkan, ada nasinya, ada sayurnya, ada, ikan sumber proteinnya atau telur gitu kan, itu mungkin masih make sense gitu. Dan ini kan cuma sekali makan gitu ya, cuma sekali makan. Jadi pada aspek gizinya, kemungkinan masih bisa memenuhi. Contohnya ada nasi ya kita anggaplah kalau kita beli 5 kilo nasi itu kan sekitar berapa puluh ribu gitu ya. Kecuali mungkin sekarang dengan komposisi harga yang kita katakan sedikit lebih tinggi dibanding beberapa bulan atau tahun lalu, ya tapi pada intinya sih 8.000 sampai 10.000 itu kalau kita kelola dengan baik,
ya dengan, ada ahli gizinya di situ, ada tenaga gizinya yang memproses menu itu, kita bisa mendapatkan menu yang, oke dari segi gizi, harga yang efisiensi. Tentunya berbicara tentang efisiensi kan, banyak aspek juga ya, tidak dari harga bahan baku saja, ya ada bahan-bahan operasional lain yang ada, anggaran operasional lain yang perlu dipertimbangkan. Tapi kalau bahan baku 8 sampai 10 ribu bisa sih sebenarnya kita buat, kita asal dikelola dengan baik, direncanakan dengan baik itu bisa. Ya. Oke. Nah, dengan budget segitu, apakah setiap siswa yang menerima MBG ini dapat merasakan gitu apa, rasa kayak kenyang mungkin atau rasa, gizinya gitu? Ya, dengan kita katakan taruhlah 8 ribu ya, Mhm. 8 ribu itu kalau kita anggaplah ada nasi, ada sayurnya, kemudian ada telurnya, kemudian ada tempenya, mungkin ada buah pisang gitu ya. Itu mereka bisa mendapatkan manfaat makanan yang bergizi seimbang yang penuh begitu ya, kaya akan zat gizi, padat zat gizi. Jadi, ya kecuali 8 ribu hanya diberi roti tawar saja, kemudian, mungkin didampingi sama susu, baru kita katakan itu tidak bergizi karena ada aspek-aspek, apa namanya, komponen lain yang tidak ada di dalam situ. Misalnya walaupun dalam susu juga ada vitamin mineralnya, tapi kita harapannya menu itu harus beragam dan seimbang gitu. Oke, ini cukup menarik sih buat saya, karena sempat ya, muncul gitu di saat bulan puasa, menu MBG ini hanya cuman roti dan susu gitu. Nah, Mhm. dari Bapak sendiri pandangannya itu seperti apa sih, Pak, terkait itu? Ya, itu kan case ya, Mhm. kita tidak bisa terlalu mengeneralisasi. Jadi kadang, eee, kita apa namanya ya, ada istilah overgeneralize ya. Jadi satu atau dua dua case terus digeneralisasi bahwa MBG itu menunya seperti ini. Mhm. Padahal ada juga MBG yang memberikan menu-menu yang betul-betul sesuai dengan prinsip gizi seimbang seperti itu. Tapi kalau menu yang seperti itu ya sudah pasti kalau hanya dikasih roti atau dikasih makanan yang tidak padat gizi, sudah pasti itu tidak bagus gitu dan dampaknya kemungkinan bisa sangat, apalagi kalau itu terus menerus. Jadi itu memang tantangan sih buat program ini, khususnya di bulan Ramadan, di bulan puasa, karena di bulan puasa itu kan mereka ada sebagian sasaran yang berpuasa, sehingga harus memang punya menu yang tidak tidak cepat rusak ya, dan bisa dikonsumsi saat berbuka puasa. Jadi, ya dia dibagikan pada siang hari, tapi bisa dikonsumsi saat berbuka puasa. Nah, itu memang teknologinya harus ada di situ. Kita memang kemarin, ya karena tidak ada teknologi, jadi dikasih bahan-bahan yang kering, nanti diolah oleh, orang tua ataupun di rumah anak-anak tersebut. Itu belum pasti juga dimakan oleh anak-anaknya kali ya. Belum. Ya, mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak Panca, kasus keracunan akibat, MBG ini sudah terjadi di banyak daerah dan selalu viral di media sosial gitu. Dampaknya bukan cuma soal kesehatan fisik anak-anak yang mendapatkan program ini, tapi juga kepercayaan publik tuh terhadap program ini makin hari tuh makin melorot. Jadi makin muncul diksi-diksi yang menjelekkan program ini. Nah, menurut Bapak sendiri, kalau kepercayaan publik terhadap program gizi pemerintah sudah jatuh, apa dampak paling berbahaya yang bisa terjadi dalam jangka panjang, baik buat anak-anaknya ini maupun untuk kebijakan gizi nasional ke depan? Ya, jadi memang tidak bisa dipungkiri namanya program, apalagi besar skala nasional, eee, cacat sedikit saja itu akan menimbulkan ketidakpercayaan. Jadi memang sentimen negatif dari masyarakat dengan adanya kasus keracunan itu sangat berdampak dengan keberlanjutan program. Ya memang kalau kita lihat sih kasus keracunan itu memang case by case, tapi harapannya tidak boleh ada Mhm. kasus keracunan. Jadi langkah awal memang yang perlu dilakukan adalah ya sebelum me-launching program ini harusnya memang kita sudah ada mitigasi-mitigasi tersebut. Dan mitigasi yang namanya program, ya saya sering katakan bahwa oke lah kita mau makanan bergizi. Tapi yang paling penting adalah memastikan makanan itu aman dulu ya. Jadi kita tidak perlu concern ke nilai gizinya karena bagi orang gizi segala macam jenis makanan itu pasti punya manfaat.
apapun itu, yang penting kita kelola dengan baik ya, tidak terlalu banyak atau tidak terlalu sedikit, yang penting dikelola, dikonsumsi dengan baik, pasti akan aman-aman saja. Jadi concern pertamanya memang bagaimana keamanan makanan tersebut. Nah, kalau ada kasus harus punya mitigasi yang jelas gitu ya. Jadi sebelum terjadinya kasus juga harusnya kita sudah mempersiapkan apa makanan yang bisa dibuat sehingga tidak terjadi kerugian. Tapi ya sudahlah, sudah terjadi, programnya sudah berjalan dan sudah banyak kasus. Dan sekarang ya walaupun masih ada kasus tapi tidak sebanyak lagi sebelumnya, hanya program ini sudah ada sedikit perubahan ya. Bahkan kalau kita dengar sekarang lagi katanya tidak akan buka banyak dapur lagi ya, akan targeted sasarannya. Saya rasa itu langkah yang cukup baik. Tapi kalau dari segi kepercayaan publik memang ya masalah sekecil apapun, ya itu akan merusak semuanya. Jadi memang sangat hati-hati dalam merancang sebuah program nasional. Tidak hanya berbicara makan bergizi sih. Saya rasa semua program yang sifatnya nasional itu sedikit saja yang salah pasti ya lagi-lagi publik kan kita kan suka overgeneralisasi gitu ya. Jadi hal yang kecil bisa jadi besar. Jadi memang itu sangat berdampak ke tidak percayaan publik terhadap sebuah program. Ya mudah-mudahan sih ada perbaikan. Jadi kita bisa lihat dampaknya jauh lagi. Oke, berlanjut mungkin ini yang menurut saya menarik kembali, dari kasus tersebut munculnya juga satu video ya yang menampilkan kasus tersebut. Kemudian, menurut Bapak dari kacamata sebagai dosen gizi gitu, apakah pola generasi seperti itu bisa dibilang sebagai bentuk propaganda? Dan kalau memang iya, bagaimana sih caranya Pak, masyarakat yang setiap harinya terpapar konten seperti itu bisa lebih jernih dan tidak mudah terbawa arus? Apalagi ini programnya masih berkelanjutan gitu. Sekian. Jadi yang pertama memang kalau kita berbicara sebuah program ya, yang paling banyak disoroti adalah berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk program tersebut. Dengan adanya biaya yang besar, pasti ekspektasi masyarakat itu akan besar. Dengan biaya MBG yang saat ini, kalau kita lihat cukup bukan lagi cukup ya, sangat besar, pasti ekspektasi masyarakat udah besar. Nah, propaganda-propaganda yang ada di masyarakat itu, yaitu karena bentuk perhatian masyarakat. Tapi seharusnya kita menyikapinya dengan melihat apakah memang ya, lagi-lagi kasus-kasus yang ada seperti itu, apakah itu memang terjadi di semua tempat ataukah itu hanya di setiap kecil yang mana ada oknum-oknum tertentu yang tidak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi pedoman-pedoman yang sudah ada. Jadi, ya mau dibilang propaganda atau tidak, yang namanya sebuah program pasti ada sisi negatif, sisi positifnya. Itu bagaimana kita bisa melihat sisi positifnya dulu, ya itu yang perlu sebenarnya yang perlu, yang harus kita banyak sosialisasikan. Ya tentunya kita juga perlu mendesain sebuah program yang baik, ya agar programnya positifnya lebih besar berbanding negatifnya. Oke, ini mungkin berlanjut lagi ya Pak, terkait, dengan respon publik. Ketika suatu, pemerintah mungkin atau suatu, badan sudah melakukan klarifikasi lewat media sosial mereka, tetapi masih saja masyarakat tuh lebih percaya gitu dengan komentar-komentar negatif. Apakah ini, faktor kelemahannya komunikasi dari pemerintahnya kepada masyarakat, atau masyarakatnya gitu yang hanya menerima, yang lagi ramai gitu yang dibicarakan? Ya memang sih harus komunikasi saat ini kita nggak bisa bendung ya. Jadi apapun itu, dengan era keterbukaan saat ini, ya apapun informasi yang ada di publik, itu pasti ada pro dan kontra. Dan tentu saja pro dan kontra ini ya harusnya masyarakat bisa menyikapi dengan bijaksana sih, dengan bijak gitu ya. Sekali lagi, kalau kita berbicara dengan, apa namanya, terkait dengan program MBG ini, tentunya dari sisi program ini jika direncanakan dengan baik, disusun dengan baik, ya, dengan seksama, saya rasa sih manfaatnya akan jauh lebih terlihat, ya. Ya ada beberapa contoh yang sudah sudah berjalan, khususnya berkaitan dengan saya program stunting. Program stunting itu kan
step by step ya. Jadi awalnya itu cuma lingkup lokus-lokus kecil, kemudian diperluas sampai di seluruh kabupaten kota ada program stunting. Dan kita lihat dampaknya sekarang terjadi penurunan stunting dan masyarakat tidak ada yang komplain terkait itu dan responnya juga oke saja. Jadi memang dari awal sih kita perlu merancang sebuah program karena yang namanya intervensi gizi bukan intervensi yang bisa kita lihat, "Ah, saya kasih kamu makan hari ini, besok saya bisa lihat dampaknya." Tidak seperti itu. Jadi perlu waktu. Jadi kita juga nggak bisa langsung jor-joran, besar-besaran. Jadi step by step. Padahal kita sudah punya banyak program yang cukup bagus gitu ya. Misalnya juga, fortifikasi garam beriodium. Yang awalnya garam beriodium itu tidak wajib, pelan-pelan gitu kan, tapi karena ada dampak manfaat, lama-lama semua wajib garam beriodium. Jadi ada banyak hal program yang sudah dilakukan pemerintah yang bisa kita ambil belajar dari situ, sehingga untuk program kedepannya itu bisa jadi acuan. Oke, berarti tergantung arus komunikasi dan bagaimana cara masyarakat ini menanggapi mungkin ya, Kak? Iya, kalau kalau berbicara tadi respon dari komunikasinya itu ya kepercayaan publik memang kita tidak bisa atur dengan baik ya. Intinya kita memberikan bukti-bukti atau, eee, apa istilahnya ya, kita memberikan program yang baik, saya rasa apapun masalahnya, ya itu akan bagus juga. Tadi contohnya yang stunting, walaupun awalnya stunting banyak yang pro kontra juga, tapi pada akhirnya masyarakat sadar bahwa stunting itu memang harus kita selesaikan. Dulu kan masyarakat tidak bermasalah kan anaknya pendek karena orang tuanya pendek, tidak masalah gitu kan, karena memang bapaknya pendek. Tapi ternyata terbukti ada yang orang tuanya pendek, tapi dikasih gizi yang bagus, anaknya jadi bagus, tidak pendek seperti orang tuanya. Lama-lama kan mereka kan ya 1 2 tahun mungkin akan jadi pro dan kontra, tidak peduli dengan program tersebut. Buat apa sih saya dikasih ini, toh saya pendek, anak saya kemungkinan juga pendek. Tapi lama-lama, oh walaupun banyak itu tapi memang programnya dirancang dengan baik, akhirnya orang terbuka, "Oh ternyata saya harus ini biar anak saya tidak stunting." Mungkin selanjutnya pertanyaannya, Pak, setelah ada respon tersebut, muncullah, terkait trauma-trauma terkait program ini kayak, semisal ada yang menolak MBG ini dan jadinya kayak, "Wah kayaknya ini bukan program buat saya deh," karena melihat kasus-kasus yang ada gitu, Pak. Itu bagaimana cara Ya, kalau kita berbicara, program memang, kita tidak bisa melihat dari satu sisi saja ya kan, banyak aspek yang mempengaruhi. Misalnya hari ini BBM naik, ya pertama sih naiknya, ya pada hari ya Caltex ya Pak, BBM naik dan banyak yang beranggapan BBM naik salah satunya karena program ini diatur. salah gitu sih? Ya, jadi ya beberapa, apa namanya, di media sosial juga menyarankan program ini diberhentikan gitu kan. Ya, jadi kembali lagi, ya jika memang program ini dianggap atau dari sisi di sudut pandang masyarakat dianggap memang tidak punya manfaat, ya kita harus hentikan gitu ya. Tapi kalau kita beranggapan bahwa ini, bermanfaat, ya harusnya lanjut gitu ya. Lanjut dengan berbagai setting yang kita sudah misalnya kita belajar dari instan dengan komunitas yang lain, seperti itu. Jadi, mmm, ya saya sendiri sih, ya kemarin waktu ada keracunan, saya khawatir yang saya dapat nggak MBG ya, untung di sekolahnya sih belum dapat kali ya. Tapi, ya saya juga membayangkan bagaimana kalau saya yang ada di posisi itu, ya pasti takut juga nih kan. Jadi memang, dengan adanya hal-hal yang tidak sesuai prosedur, itu pasti akan berbahaya buat kita. Jadi sekali lagi, kita harus ya pikirkan baik-baik, rencanakan dengan baik, sehingga program yang akan dijalankan itu punya manfaat dan orang tidak akan khawatir lagi dengan program tersebut. Walaupun ya tidak hanya dari aspek gizi, kita ada dampak ada dampak lain gitu ya. Saya juga baru tahu tadi pagi bahwa ada kaitan antara MBG dengan KBB ya. Jadi wah banyak aspek lah yang bisa dulu. Tapi kalau sebagai orang gizi sih, saya sangat senang dengan
adanya program ini. Karena kita melihat dari negara-negara lain, Jepang, di mana Eropa, rata-rata kan memang program pemberian makan 10 meals-nya itu ada gitu ya. Bahkan di Indonesia menariknya tidak hanya bagi siswa, tapi ada beberapa sasaran juga diberikan, ibu hamil, menyusui, yang balita. Tapi kembali lagi perencanaannya memang lebih baik. Mesti lebih ditinjau lebih lanjut. Iya, dan jangan terlalu masif gitu ya, step by step ya. Kita selalu seperti itu kan, ya jadi tidak bisa digelontorkan semua risiko ya, karena tidak semua juga orang memang bukan, eee, tidak mau, tapi memang tidak butuh gitu kan. Ya, ini kita ngasih orang yang ekonominya bagus, ya kita kasih makanan gratis kan sayang gitu ya. Kalau kita di sosial antropologi gizi itu kan, karena di pengalaman ya saya juga, di pengalaman saya wawancara, kalau kita mengkaji makanan ya, kalau kita datang ke, apa namanya, ke orang yang ekonomi bagus, terus mereka minta dibuatkan, menu ya, karena kalau kita menyarankan telur, mereka tersinggung gitu kan, "Ah, kok saya dikasih telur?" Gitu lah. Sebaliknya kalau kita di ekonominya tidak mampu, yang masyarakat ke bawah, kita suruh beli ayam, kadang mereka, "Waduh harus beli ayam," padahal ayam atau daging, itu kan salah juga. Jadi, sekali lagi, ya kita harus menyusun siapa yang pantas mendapatkan makanan ini, seperti apa, itu, harus direncanakan dengan baik sesuai dengan yang butuh gitu lah. Ibaratnya kayak kalau nggak butuh ya ngapain mau dikasih, dipaksa dikasih kan sayang juga. Mungkin, perbincangan ini menarik lagi nih, Pak, karena, banyak sekali, sekolah-sekolah yang rata-rata tuh menolak, jadi kayak terbuang sia-sia gitu loh, Pak. Nah, apakah ini, disalurkan kepada sekolah-sekolah tersebut hanya untuk menutup anggaran, apa memang, ada strategi lain itu dari pihak mereka? Iya, memang sih kalau program sekarang kan kita tanya dulu sekolahnya mau atau enggak gitu ya. Kalau sekolahnya mau, ya terserah di dalam situnya ada orang kaya, orang miskin, semua dapat gitu ya. Jadi, ya memang direncanakan seperti itu lagi. Dan sekali lagi, ya dengan adanya, program yang dikasih secara dorongan begitu, pasti akan sulit untuk mengukur dampak dan juga, bagaimana penerima manfaat itu. Bahkan ada sama sekali satu kelas tidak mau makan gitu kan, karena merasa tidak perlu gitu kan. Tapi ada sekolah yang sangat sangat menantikan, wah ada nih yang enak nih, bahkan orang tua juga senang gitu kan. Ya kalau kita hitung-hitungan ekonomi ya, sekali makan 15.000 misalnya atau SKD 10.000, itu 10.000 bagi orang yang tidak mampu, sehari 10.000 satu anak ya, kalau dia punya 3 anak 30.000 5 hari, itu ada 150.000 itu sangat berharga. Dengan adanya makanan gratis ini kan sangat Ya mungkin balik lagi lah ya, ke perspektif masing-masing orang seperti apa untuk menanggapi, program ini. Berlanjut ke pertanyaan berikutnya, sempat, saya baca pribadi adanya program isi piringku. Nah itu tuh relevan nggak sih Pak sebenarnya dengan program MBD ini yang terkait, isi piringku ini? ya sangat relevan sih isi piringku. Isi piringku itu kan campaign-nya ya, campaign dari pedoman gizi seimbang. Jadi bagaimana agar masyarakat lebih mudah mengetahui makanan yang bergizi itu, dia bisa lihat isi piringku. Apa yang di isi piringku? Isi piringku di dalam situ mereka sudah ada pengaturan porsi untuk makanan pokok, sayur, buah, lauk pauk gitu ya, sumber protein hewani dan nabati. Nah, program ini kan sebenarnya bukan menduplikasi, sebenarnya bukan mengadopsi lagi, mengacu pada isi piringku itu. Jadi satu ompreng itu sebenarnya itulah realisasi dari isi piring itu. Itu yang kita inginkan, itu yang sebenarnya ada. Namun pada kenyataannya memang ya lagi-lagi ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga isi piring itu tidak bisa terpenuhi dalam satu ompreng itu. Tergantung dari yang pertama, bagaimana ketersediaan makanan di situ, kemudian bagaimana sumber daya manusianya, apakah dia tahu isi piring atau enggak, gitu kan. Jadi, kalau dibilang relevan atau tidak, ya harusnya itu sangat relevan karena sebelum kita mempersiapkan makanan yang diopreng,
isi piring kok kita harus bisa terjemahkan dengan baik ya. Kemudian, mulai banyak nih lowongan terkait dengan kerja di bagian, SPPG ini. Nah, dan dari situ banyak juga gitu loh yang tidak, lebih tahu tentang gizi. Nah, itu dari regulasinya apakah ada pelatihan dulu atau, memang seharusnya dari yang pekerja ini memang sudah harus tahu gitu komponen gizi yang baik itu seperti apa? Karena kan mereka juga yang mengelola ya, Pak. Mhm. Jadi menarik ya, eee, untuk dibahas. Di dalam SPPG itu ada beberapa, jenis tenaga gitu ya, mulai dari SPPG-nya, kemudian ada tenaga ahli gizinya, kalau sekarang namanya pengawas gizi, kemudian ada akuntan, tapi sepertinya ganti nama juga akuntan, saya lupa namanya apa. Terus ada relawan yang di chef, tukang masak, gitu ya, yang jadi tukang cuci-cuci dan lain. Ya pada prinsipnya mereka semua harus punya basic gizi. Ya, apalagi namanya SPPG kan, Satuan Pelayanan Pengembangan Gizi. Harusnya mereka semua punya basic gizi. Gizi itu nggak sulit sih dipelajari, gampang karena tiap hari kita berhadapan dengan gizi. Tiap hari kita makan, ya selama kita makan pasti kita akan mudah memahami gizi. Dan kembali ke diri sendiri, kita kan nggak mungkin mau makan makanan yang tidak baik, ya. Siapapun itu, ya. Di orang-orang di SPPG pun seperti itu. Jadi dia harus juga bisa mempersiapkan makanan yang baik untuk dimakan. Jadi ya mungkin ada banyak cara sih yang bisa dilakukan agar semuanya bisa paham sih. Mungkin ada, setiap setiap rutin, setiap bulan kah, ataupun sebulan sekali, ya, itu ada diskusi, ada apa gitu dari kan ada pengawas gizinya. Memang pengawas gizi yang ada sekarang tidak semuanya dari, lulusan gizi, ada beberapa dari lulusan non gizi. Tapi harapannya sih mereka punya bekal, ya, sebelum jadi pengawas gizi mereka punya bekal gitu untuk bagaimana tahu bagaimana itu setidaknya dalam menentukan apakah makanan menu itu bisa bergizi seimbang atau tidak, mereka harus tahu di awal. Jadi, ya kalau ditanya apakah semua harus paham gizi? Ya memang harus paham gizi, setidaknya dasar-dasarnya harus paham, gitu. Oke. Mungkin, berlanjut lagi ya, Pak. Eee, menurut Bapak juga nih sendiri, kenapa, suara ilmiah itu bisa kalah cepat lagi dari opini yang tidak terverifikasi di media sosial? Lagi-lagi masyarakat nih seringkali, hanya percaya kepada komentar satu, lalu apa yang ramai, jadi mereka langsung percaya dibandingkan, eee, komentar dari para ahli gitu. Dan mereka menjustifikasi lagi bahwa yang memberikan komentar tersebut malah lebih mendukung ke program pemerintah ini. Itu bagaimana, Pak? Ya, ini sangat menarik ya, dan di dalam dunia permisian, ini memang sangat, banyak terjadi. Jadi, banyak sekali kita temukan, gizi yang sering membahas gizi di media sosial, ya. Ya kita tidak bisa menyalahkan itu, ya kita perlu ingatkan adalah bagaimana masyarakat bisa membedakan mana yang bisa dipercaya, mana yang tidak gitu ya. Walaupun memang kita gampang, sangat mudah dipengaruhi apalagi dengan gimik-gimik apapun itu pasti akan mudah percaya. Jadi ya memang itu jadi tantangan yang yang apa namanya, yang perlu kita, cari solusinya bersama. Memang sampai saat ini sih nggak ada solusi yang bisa kita berikan gitu ya, selain kita juga lebih masif memberikan edukasi. Jadi kita lebih mendukung gitu ya, mendukung, misalnya influencer yang memang basic-nya gizi ya. Dan alhamdulillah sekarang banyak sekali teman-teman kalau bicara gizi banyak sekali teman-teman yang memang, lulus dari pendidikan gizi yang sudah mencoba menjadi influencer gitu ya. Jadi, ya satu-satunya menurut saya satu-satunya cara adalah bagaimana kita counter dengan memperbanyak konten-konten memang yang dihasilkan oleh lulusan gizi yang terpercaya gitu ya, dibanding lulusan yang lain. Tidak hanya di gizi sebenarnya kan ya, banyak faktor, banyak ini, apalagi keuangan sekarang, banyak juga ahli keuangan, ekonom gitu ya. Jadi agak memang agak sulit sih kita bendung terkait itu. Salah satunya cara ya kita banyak. Jadi ini semakin banyak, ini akan memangsa yang sedikit gitu. Intinya sih begitu. Ini menarik juga sih, Pak. Faktor apa sih, Pak, yang bikin, dari luar, jurusan gizi itu akhirnya terjun juga ke dunia gizi?
Ya sekali lagi ada banyak faktor ya, dan tadi saya katakan bahwa gizi itu ada di hadapan kita, jadi semua orang pasti akan tertarik membahas itu. Dulu mungkin banyak yang nggak mengenal gizi, apalagi sebelum ada MBG, banyak lah yang nggak istilah gizi kan, tidak tahu tenaga gizi, tapi dengan ada MBG, maka gizi menjadi sangat familiar. Dan ada beberapa faktor sih memang, dan tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu punya sifat untuk saling berbagi, ya. Jadi kalau dia punya sesuatu, ada keinginan dia untuk membagi. Terserah dia mau mendapatkan apa, ya ada memang yang suka membagi, ada yang mau berbagi, dengan ada manfaat juga yang harus dia terima. Nah, mungkin faktor faktor internalnya seperti itu. Dan beberapa juga memang ya karena merasa ini ada lahan pekerjaan, jadi mereka akan bekerja seperti itu karena bisa mendatangkan, penghasilan bagi mereka. Jadi itu juga kita nggak bisa salahkan gitu ya. Nah, intinya adalah ada regulasi yang mengatur. Kita di bidang kesehatan ada undang-undang kesehatan. Sebenarnya untuk segala macam arus informasi, pelayanan kepada pasien ataupun masyarakat itu sudah ada undang-undang. Jadi kalau dia bukan tenaga itu, misalnya tenaga kesehatan atau dia bukan dokter, dia sebaiknya tidak boleh membahas hal-hal yang di ranah ini misalnya. Kayak kemarin, berkaitan dengan apa istilahnya ya, aduh saya lupa lagi, ya contohnya ada yang kalau di gizi, ada yang hanya khusus seminggu, ya, seminggu, ya misalnya, orang yang khusus seminggu, tapi dia memang aktif di, pemerhati, kebugaran gitu ya. Dia punya, apa istilahnya, ya dia, aktif melakukan gym misalnya, aktivitas fisik, tapi dia sudah belajar gizi, akhirnya dia mengklaim dirinya sebagai tenaga gizi nutrisionis gitu ya. Dan itu menjadi sesuatu yang, salah seharusnya. Karena untuk menjadi seorang nutrisionis ataupun tenaga gizi itu sudah diatur undang-undang. Kita harus kuliah, ya. Kita harus sekolah, baru bisa menjadi dokter. Tidak boleh ada orang yang jadi dokter kalau dia tidak ikut pendidikan dokter. Jadi semuanya ada aturannya. Hukum tidak boleh orang jadi pengacara kalau dia tidak ikut pendidikan ya kan. Advokat juga demikian. Jadi ya ada banyak akuntan pun demikian seharusnya ya kan. Tidak boleh jadi akuntan kalau dia saya nggak tahu kalau di sains informasi apakah ada kok, ada apa namanya, ada, profesi itu sendiri. Tapi ya kalau yang terdekat dari kita di teknik, Kak, ya, ya tukang, nggak mungkin dia akan jadi arsitek kalau dia nggak sekolah gitu kan, tidak ada pendidikannya. Walaupun secara pengalaman ini dia akan tahu gimana cara membangun. Tapi ada ranah-ranah profesi yang sudah diatur oleh undang-undang dan itu kita harus patuhi agar ya tadi cipta tatanan yang lebih baik gitu. Kalau semua orang mengaku bisa, bahaya negara ini ya kan. Nah, ya itu yang mungkin bisa jadi bahan pertimbangan faktor yang bisa kita lihat. Oke. Wah, banyak. Ternyata, nggak kerasa nih kita udah ngobrol banyak dari soal gizi, kemudian soal media sosial, terus juga kita bahas sedikit tentang kepercayaan publik. Mungkin sebelum ditutup ya, saya, mau dengar dong dari, Pak Bapak buat menyampaikan satu pesan yang paling paling penting, yang paling Bapak ingin, masyarakat atau teman-teman yang nanti akan nonton podcast ini, dengan gitu kan, pegang ketika mereka nanti scroll media sosial dan menemukan konten seorang itu. Iya, tentunya, buat teman-teman, buat masyarakat yang apa namanya, yang memang, belum mendapatkan informasi yang baik mengenai MBG, bagi saya sih program pemberian makanan bergizi pada orang itu merupakan program yang baik gitu ya. Mari kita dukung dengan harapan program ini bisa direncanakan, disusun sesuai dengan, pedoman-pedoman yang ada dan diimplementasikan dengan baik sehingga nantinya kita bisa merasakan, pada akhirnya ada manfaat yang bisa kita terima dari program MBG. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ke masyarakat. Jadi jangan takut dengan adanya program makan Gizi bergizi ya. gratis ini. Lebih di ini lagi, lebih lanjut saya malah dianggap dengan baik, pelihara banget. Jadi, ya saya bukan user pemerintah ya, tapi dari sudut pandang gizi,
Ya, saya merasa kita perlu membuat program ini gitu ya. Bahkan ini sudah sebenarnya kita sudah merencanakan ini sejak lama gitu ya, pemberian makanan buat anak-anak, gitu ya. Tapi mungkin implementasinya saja yang terlalu, apa namanya, ya belum terencanakan dengan baik. Jadi regulasinya selalu berubah-berubah, bahkan saat ini berubah lagi gitu ya. Tapi mudah-mudahan ya kita bisa bersama-sama mendapatkan manfaat yang baik sehingga status kesehatan masyarakat Indonesia, khususnya para generasi penerus bangsa ini bisa terjamin dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Panca untuk posisi sendiri. Oke, mungkin sekian dari podcast posisi kita pada hari ini. Sampai jumpa di konten posisi berikutnya. Sampai jumpa.